Kasus suami menghabisi nyawa istri kembali terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baru-baru ini peristiwa memilukan terjadi di Kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Fahrudin Azahidi, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya, baik Miranda Puspa Fratiwi, gara-gara termakan api cemburu pada Minggu 3 Agustus 2025. Kasus ini menambah deretan panjang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang berujung tragis di NTB. Polda NTB mencatat, jumlah kasus KDRT di NTB mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Lembaga Pelindungan Anak atau LPA Kota Mataram menyebut, maraknya kasus KDRT berujung pembunuhan menunjukkan kesehatan mental masyarakat yang sedang terganggu. Jadi yang penting dari hubungan rumah tangga itu kan ngobrol, sama-sama komunikasi, apa yang disepakati sama-sama kita jalankan. Jangan pernah merubah pasangan kalau kamu sudah menikah. Mungkin karena merasa bahwa konsepnya itu transaksi ya, bukan ibadah. Tidak semua laki-laki begitu. Iya. Tribuners, kita jumpa lagi di Tribu Lombok, Dialog dan Inspirasi. Saya agak kurang fit ini Mbak. Tapi demi Mbak Jana, janji harus tetap ditunaikan. Jadi hari ini kita podcast di Trilogi ya, Tribu Lombok, Dialog Inspirasi. Salah satu podcast media terbaik di NTB kayaknya. Iya. Mbak Jana, saya undang Mbak Jana ini biasanya sama Pak Joko. Kalau sudah Mbak Jana, Pak Joko itu pasti ada masalah genting di NTB. Masalah yang kadang-kadang menyayat hati. Itu ya kemarin ada kasus kembali lagi KDRT yang berujung pada hilangnya nyawa seorang istri. Suami bunuh istri. Ini makin akrab di telinga kita sekarang, Mbak Jana. Apa yang terjadi Mbak Jana dengan diri kita lah, masyarakat kita ini kok makin banyak KDRT. Belum lagi saya nanti buka data Polda ya. Ini menyikapi kasus di Lombok Tengah gimana, Mbak? Iya. Melihat kasus ini, sebelumnya kita berduka cita ya atas almarhum Miranda, mudah-mudahan almarhum husnul khatimah. Amin. Nah, melihat fenomena ini menurut saya ini menjadi refleksi kita siap nggak menjadi pasangan. Oke. Kita siap nggak menjadi suami istri. Nah, karena menurut saya menikah itu kan tidak hanya pada soal kita telah sah secara agama dan negara, tetapi ujian dari menikah, proses menjalani menikah itu adalah bagaimana kita menemukan solusi dari persoalan yang kita hadapi. Nggak ada rumah tangga yang tidak berkonflik, itu tidak ada. Tidak ada ya. Semuanya pasti berkonflik. Mungkin hidup ini juga terlahir dari konflik. Iya, tidak ada revolusi tanpa konflik. Mantap. Kan gitu. Bahasanya udah mulai berat ini. Ya, nah, terkait dengan itu, kedewasaan pasangan itu menjadi sangat penting. Nah, salah satu yang dewasa dan sebaik-baiknya dua-duanya dewasa. Kenapa kemudian kita perlu matang secara emosional, tidak hanya matang secara ekonomi, konteksnya membangun rumah tangga gitu. Jadi kalau ada masalah, kami percaya bahwa kalau menikah itu semua ada solusinya jika ditabayunkan. Tabayun itu di positive thinking kan gitu. Berpikir positif, iya betul. Misalnya kalau kita lihat kasus-kasus yang berujung maut ini kan, misalnya di Bima juga, tiba-tiba suami membunuh istrinya karena mendengar dan malu istrinya banyak hutang. Ini Dompu itu di ya? Dompu. Seri kalau nggak salah. Iya betul. Itu ada di liputan khusus Tribun Lombok, nanti baca di sini. Betul. Saya juga mendapatkan informasi itu dari Tribun. Belum lagi kasus istri yang sedang menjemur pakaian di Bima, dia mantan PMI, suaminya minta sesuatu tapi dia tidak meladeni karena sedang jemur pakaian. Tiba-tiba suaminya ambil senjata tajam dan menusuk. Nah, maksud saya
ada apa kemudian kita berpasangan dengan pola-pola mengedepankan kekerasan dalam penyelesaian masalah gitu. Nah, terkait dengan itu bahwa kita membangun hubungan yang sehat tanpa kekerasan itu menjadi sangat penting. Kenapa kemudian orang tua kalau berkelahi tidak boleh depan anaknya? Karena itu akan menjadi contoh. Karena kekerasan itu, spiral kekerasan itu ya dari pengalaman, dari pengamatan, dari apa yang dirasakan, apa yang dilihat, yang kemudian itu membekas di pikiran dan itu menjadi laku, kebiasaan. Wah, ntar dulu ini saya refleksi diri. Saya ingat-ingat dulu ini apa, pernah saya nggak saya begitu ya? Jadi penting kemudian kalau ada hal yang masih tidak bisa diselesaikan oleh pasangan itu sangat diwanti-wanti untuk tidak melakukannya di depan anak-anak. Ya misalnya ya mau keluar kemana, nyelesain di mana ya monggo, tapi jangan sampai pernah itu dilakukan di depan anak-anak. Karena itu akan menjadi pengalaman dan pengamatan ingatan buruk bagi anak-anak. Yang bisa itu memicu anak-anak kita juga melakukan hal yang sama. Gitu. Tapi itu rasanya nggak mudah Mbak di zaman sekarang ini ya. Jadi apalagi zaman teknologi banyak sekali apa ya saluran untuk kita melihat. Kemudian banyak hal juga mempengaruhi pikiran sikon. Kayaknya berkelahi itu menjadi bumbu rumah tangga katanya kan. Dan kadang-kadang ketegangan antar pasangan itu terjadi. Nah itu yang gimana cara menghindarinya itu? Iya, cara menghindarinya menurut saya saluran sosial kita juga penting mengintervensi. Mengintervensi kalau ada misalnya pasangan yang berkonflik misalnya kayak gitu. Nah, terkadang kita kan memaknai kalau menikah, sudah menikah, punya rumah sendiri, udah urusan rumah tangga saya, orang lain nggak boleh ikut campur, misalnya kayak gitu. Nah, padahal kita menikah itu kan diarak oleh masyarakat sekampung, ya kan? Dan juga melibatkan negara, ada buku nikah di situ. Jadi tidak benar kemudian kalau ada persoalan rumah tangga itu hanya menjadi urusan suami istri. Urusan keluarga, urusan masyarakat, ngerepotin orang juga pasti harus masyarakat harus care, harus peduli kalau mendengar ada teriakan atau ada tetangga kita yang tiba-tiba kok dia murung, kok tiba-tiba nggak keluar rumah, siapa tahu dia udah menjadi mayat di dalam rumahnya kan gitu. Itu beberapa kasus di kota-kota besar terutama. Betul. Nah, maka kemudian masyarakat harus terlibat di urusan rumah tangga itu. Apa ini makin banyaknya kasus, katakanlah dari rentetan kasus lah kadang di NTB, ini menunjukkan ketidakpedulian masyarakat kah atau dampak apa Mbak? Nah, kalau yang saya lihat bahwa adanya pandangan kalau masyarakat kita mengabaikan rumah tangga, ya udah nggak usah kita ikut campur, itu urusan dia, misalnya kayak gitu ya. Yang lain juga menurut saya kenapa itu terjadi, tidak adanya pasangan ini ya tidak mengetahui saluran-saluran yang bisa ia temukan, ia dapatkan untuk misalnya gimana ya saya mau curhat kalau saya punya masalah misalnya kayak gitu. Nah, apalagi laki-laki yang sudah dikonstruksikan tidak boleh curhat, nanti dikira lemah, kan gitu, cengeng misalnya. Padahal boleh nangis. Tidak boleh nangis. Padahal mungkin dia punya penat yang sangat dalam karena sulit sekali ya saya mendapatkan pekerjaan sementara saya punya anak, tidak bisa saya nafkahi misalnya kayak gitu. Nah, dia kan butuh ruang-ruang penyaluran yang sehat sebenarnya. Dengan cara apa? Ya mungkin butuh teman bicara. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga punya masalah yang sama, misalnya di rumah tangga, di konteks keseharian ya. Masyarakat kita masih melihat bahwa kalau istri hanya di rumah, itu dianggap tidak berkontribusi apa-apa.
tidak mau ya, kalau dia menghadapi anaknya yang sangat luar biasa aktifnya, kan itu capeknya nauzubillah itu. Iya. Nah, Saya sudah merasakan itu sehari dia. ada stres juga. Ya. Coba kalau misalnya suatu saat itu ada bagi peran seminggu aja suami di rumah tanpa istri, istrinya keluar misalnya, beres nggak rumah itu? Enggak. Enggak ya, ini jujur ya, ungkapan Ya, jujur jujur. dari bos kita di Tribun ini. Jujur, berat menjadi perempuan di rumah itu. Berat sekali, karena yang dipikirkan, dikerjakan itu banyak sekali. Nah, membangun kesepahaman peran-peran ini kan tidak mudah ya. Apalagi kalau kita kalkulasinya secara ekonomi. Nah, jadi yang dihargai itu kalau ada rupiahnya. Iya kan? Iya. Kalau tidak, itu dianggap sesuatu yang sia-sia. Saya tidak bermakna apa-apa dalam rumah itu, misalnya kayak gitu. Nah, padahal yang kami lihat bahwa kerja pengasuhan yang tidak berbayar ini, kalau kami istilahkan, ibu rumah tangga itu kerja pengasuhan yang tidak berbayar. Karena yang diasuh itu bukan hanya keluarga. Kalau tinggal sama mertua, mertua pun bagian dari yang harus diurus oleh perempuan, oleh istri. Betapa banyaknya rentetan peran-peran pekerjaan itu. Nah, ini kemudian dia tidak menemukan ruang untuk, kan nggak boleh ngeluh capek dia. Lebih capek saya yang cari uang, pasti bilangnya begitu. Daripada kamu di rumah, lebih capek saya yang kerja uang, banting tulang kesana kemari. Padahal eskalasi stresnya itu sama. Nah, mungkin ini yang tidak ketemu itu, yang tidak ketemu antar pasangan itu, sehingga merasa bahwa saya yang paling berkuasa atas kamu dan kamu tidak ada apa-apanya. Gitu. Jadi harus ada satu frekuensi kalau bahasanya. Iya, frekuensi ya. Sefrekuensi. Iya, sefrekuensi. Tapi kan itu nggak mudah, Mbak. Ini kan dengan saya berkaca lagi kepada rentetan kasus Iya, ini. betul. Kemarin di Peraya, siapa namanya? Baik Miranda. Baik Miranda. Kemudian di Bima, di Dompu itu, iya, betul. Sri. Dua kasus terbaru yang cukup mengerikan. Iya. Jadi di dalam rumah, kemudian ada yang dipiting sampai yang dipakai sajam. Iya. Sekejam itukah sekarang laki-laki nih, Pak? Kalau saya melihat, Mbak? tidak semua laki-laki begitu. Seperti kan lagu dangdut ya? Tidak semua laki-laki Tak seperti semua itu. laki-laki. Tidak semua laki-laki ya. Jangan sampai dianalogikan ya semua laki-laki itu ya tidak baik ya. Nah, banyak juga potret laki-laki yang juga sangat mengapresiasi kerja-kerja rumah tangga. Makanya menurut saya penting juga sesekali mungkin Tribun ya mengundang laki-laki, versi laki-laki baru ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya laki-laki baru itu bagaimana memandang peran domestik dan publik ini loh, bahwa dia terbiasa juga mencuci pakaian di rumah, membantu istrinya gitu loh. Iya. Supaya Ini kalau istri saya nonton nih, saya sering nyuci piring tapi. Oh gitu ya, nyuci piring, belum nyuci pakaian. Nah, mungkin penting juga karena peran-peran itu kan dianggap peran yang sakral ya, Pekerjaan domestik. Iya, betul. Bahasa kerennya ya. Iya, pekerjaan rumah tangga. Nah, Itu sebenarnya biasa-biasa saja ya. maksudnya? Maksudnya ya bukan hal yang tabu. Iya Mohon maaf, dong. di sebagian kalangan kita ini, terutama yang dari suku saya, masih agak tabu. Misal Iya. cuci piring, kemudian mengerjakan kerjaan domestik rumah tangga itu tidak semua loh yang bisa nerima gitu Iya. kan dalamnya. Itu apa ada faktor budaya nggak di situ? Betul. Ada pembagian peran yang dilakukan secara sosial, yang disosialisasikan, dilakukan secara turun-temurun, yang itu dianggap sebagai aturan yang baku, nggak boleh dirubah. Pandangan itu ya menjadi sesuatu yang sangat normatif dan tidak bisa dirubah. Misalnya, kalau laki-laki membantu istrinya, ini juga memberikan pandangan yang buruk untuk laki-laki secara sosial ya. Dikiranya suami takut istri, padahal dia sayang istri kan, dia membantu istrinya Saking kan, sayang dibantu, iya gitu. betul. Tapi kan
masyarakat kita kan memandang itu laki-laki yang takut istri gitu Kalah loh. senina. Betul. Kalah kita dengan senina itu. Padahal kan itu bentuk kolaborasi ya, kerjasama, saling meringankan. Kalau sudah selesai cepat kerjaan kita di rumah kan cepat juga kita punya ruang bersama untuk saling bercerita, romantisme misalnya kayak gitu. Kan banyak waktu kita kalau dikerjakan bareng-bareng gitu. Itu Sering ya. melakukan itu kayaknya Mas Sirto ini ya. Melakukan apa, Mbak? Kerja bareng di rumah maksudnya Insya bantuin Allah. istrinya cuci piring, nyapu apa gitu. Insya Allah. Ini aja pengakuan masih agak minder karena apa namanya memang di budaya budaya sejak kecil ya, Iya, jadi betul. memang agak kurang gitu. Ya, mungkin butuh pertukaran budaya supaya paham ya. Bukan. Jadi memang untuk mencapai setara pemahaman itu memang tidak mudah bagi sebagian Iya. orang. Jujur kan seperti itu, Mbak. Tapi itu juga menjadi salah satu faktor kemudian jadi kita itu ketika menikahi perempuan sudah sepenuhnya milik laki-laki, so hidupnya ada di tangan laki-laki superior gitu. Iya. Akhirnya yang parahnya kalau dia bertanggung jawab sepenuhnya kehidupan mungkin oke lah. Iya. Tapi kalau sampai kekerasan ini yang kita nggak paham. Iya. Mungkin karena merasa bahwa konsepnya itu transaksi ya, bukan ibadah. Nah, itu bahaya itu. Iya, konsep transaksi, jual beli. Kamu udah saya beli mahal-mahal, maka kamu harus melayani saya apapun yang terjadi kan gitu. Kalau konsepnya ibadah kan tidak begitu. Emang Islam begitu? Yuh, Islam itu udah sangat rahmatan lil alamin. Kita mengakui, kita meyakini itu. Tapi persoalannya kemudian kita mengimplementasikannya seperti apa kan itu. Kita Islam nggak mengajarkan seperti enggak itu, kan? dong, enggak ada gitu-gitu. Rasulullah aja menjahit kancing bajunya sendiri kok. Tidak menunggu Khadijah untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga kok gitu. Berarti saya juga pernah menjahit baju mama gitu. Kembali lagi saya Iya. Jadi teladan-teladan Rasulullah memperlakukan perempuan dan juga kerja-kerja domestik itu kan luar biasa. Nah masalahnya kita mau mencontoh itu nggak? Atau memang konsep patriarkinya itu yang kita ambil? Budaya patriarkinya itu yang kita ambil gitu. Dan ngambil bagian yang hadis atau teladan yang enak-enaknya aja. Iya betul, maunya yang enak-enak aja. Iya. Untuk kepentingan dia gitu. Oke, apakah sejauh itu pengaruh budaya patriarki berpengaruh ke berkorelasi dengan kekerasan dalam rumah tangga? Sangat, betul sekali. Nah, makanya kemudian bagaimana cara menghentikan spiral kekerasan itu yang sudah berurat ini, yang paling pertama itu adalah di institusi keluarga. Pola asuh. Memutus mata rantainya itu nggak mudah. Caranya itu ya mulai dari generasi kita, misalnya bagaimana kita di rumah. Apakah kita hanya memberikan peran-peran cuci piring, masak itu hanya ke anak perempuan? Berikan juga dong ke anak laki-laki. Apa bedanya kemudian? Kita sama-sama punya dua tangan, kenapa peran itu harus dibedakan? Kan gitu. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan anak perempuan kita pada saat kita mau rembuk keluarga. Ya gimana ini? Kita mau beli sepeda loh ini, mana yang harus saya dahulukan ini? Kalau orang tua punya satu, beli satu dulu, anaknya dua, harus juga mendengarkan suara perempuan. Oke, kita bawanya bergantian. Misalnya gitu. Jadi nggak ada yang diperlakukan prioritas dan minoritas, itu nggak ada. Berarti dari keluarga? Iya dong, harus mulai dari edukasi keluarga menurut saya. Biasanya kalau anak laki-laki malah apa istilahnya, nggak usah kerjain yang kerja domestik itu, mungkin karena dari kecil gitu. Ya misalnya saya juga di rumah, yang hobi masak itu kan suami saya daripada saya. Ya juga sih kalau koki banyak laki-laki. Nah maksud saya contoh-contoh kecil dari rumah itu harus juga ditunjukkan oleh orang tua, supaya itu juga menjadi bagian edukasi secara langsung ke anak-anak gitu. Jangan sampai orang tua memberikan contoh bahwa misalnya hanya anak perempuan yang disuruh ke pasar terus, anak laki-lakinya nggak pernah. Jadi kalau seperti itu,
secara tidak langsung anak kita laki-laki menganggap bahwa iya pasar itu ruangnya perempuan, saya nggak boleh ke pasar, kan gitu. Harusnya diberikan juga dong ruang ke anak laki-laki untuk pergi ke pasar gitu, supaya ini bukan menjadi hal yang tabu buat laki-laki kalau ke pasar gitu. Iya kan? Saya yakin Mas Sir ini sering ke pasar. Iya kan? Kalau ke pasar jarang saya mah. Jarang. Tapi Bapak Rente sering sih. Sering. Jadi saya memang jarang ke pasar. Tapi kalau ke supermarket sering nemani istri. Oh iya. Tapi enggak apa-apa, setidaknya kan tahu ya harga itu berapa. Iya. Jangan sampai ada nanti komplain, saya kasih duit 5 juta kok habis. Amin. Gitu kan. Sering sekali kayaknya istri saya dengar. Supaya update juga kan. Iya. Jadi memang ketahanan rumah tangga ini ya persoalan kekerasan ini juga kan. Berarti cara mengatasi membangun keharmonisan itu ya. Job description istilahnya antar suami istri harus kesetaraan itu harus terbangun ya. Iya. Tapi itu yang agak susah itu mungkin Mbak. Gimana caranya itu Mbak? Yang ya bagi sebagian kalangan yang terutama yang patriarki. Mungkin yang perlu dibangun pertama kali itu adalah kesalingan itu. Kesalingan. Apa itu kesannya? Saling menolong, saling. saling membantu, saling mendengarkan. Nah, misalnya terkadang suami istri ini di rumah, tapi sangat jarang loh komunikasi. Pernah nggak misalnya, ini refleksi untuk suami istri ya, bukan hanya untuk suami. Istri misalnya suaminya pulang kerja. Terus kita kan tahu waktu gimana saatnya, waktu yang pas untuk kita ajak bicara kan kita tahu. Maksudnya suaminya masih capek, harus kita bikinin kopi apa dulu gitu kan. Nah, ini kan menjadi hal perhatian-perhatian kecil seperti itu kan sangat penting ya. Sangat penting. Karena mungkin di luar sana itu banyak sekali yang dihadapi oleh suami kita kan. Tidak mudah kan mencari nafkah itu memang nggak mudah juga. Nah, perhatian-perhatian kecil, terus ya memberikan kejutan-kejutan kecil, itu kan penting ya. Bahasa-bahasa kasih sayang itu sangat penting ya. Yang itu yang harus dibangun, rasa kasih, welas asih itu yang harus dibangun di keluarga. Begitu juga dengan suami, pulang udah saat ya mau nggak mendengarkan kisah istrinya selama di rumah misalnya. Hari ini kita begini, aduh kerepotan kan. Nah, yang tidak terjadi itu kan saling mendengarkan, saling merasakan apa yang kita alami. Mungkin itu menurut saya yang tidak ada sekarang, jarang ada ya muncul sekarang. Kalau kita pulang itu hanya menemui rumah saja, mendapatkan tempat pulang saja, tapi tidak utuh mendapatkan kasih gitu. Nah, jadi mungkin itu yang harus dibangun itu. Misalnya saya di rumah itu benar-benar saya bangun. Misalnya saya pulang, saya cerita, walaupun anak, gimana Bu, kemana aja hari ini, apa yang Ibu hadapi, misalnya kayak gitu. Gimana cara ngatasinnya. Begitu juga saya ke anak-anak. Saya tanya, kalau pulang sekolah, saya tidak pernah nanya kamu belajar apa hari ini. Yang pertama saya tanya dulu, gimana dengan teman-temannya hari ini? Ada temannya yang gimana perasaan adik hari ini di sekolah? Itu penting, itu sangat penting. Jadi kalau orang dari mulai sejak dini ditumbuhkan rasa kasih, welas asih, empati, menurut saya gelap mata itu tidak mudah lah. Tidak mudah lah. Artinya dua pihak ya, saling mendengar. Iya, betul. Tapi gimana kalau salah satu pasangannya atau suaminya misal temperamen, misal ada karakter seperti itu gimana? Nah, kalau temperamen yang menjadi soal itu adalah apabila kita memahami temperamen itu sebagai kamu harus memaklumi saya marah. Saya marah ini hanya sebentar, setelah itu saya baik lagi. Menurut saya itu keliru. Temperamen itu kan bentuk dari kita tidak mampu mengelola emosi kita dengan baik kan sebenarnya. Dan itu sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih. Kecerdasan emosional itu sangat bisa dilatih. Sangat bisa. Dengan cara apa? Ya banyak caranya.
misalnya melakukan hal-hal yang kita sukai misalnya ya. Dan saya meyakini juga zikir itu bagian dari cara mengolah emosi yang sangat baik. Main bola juga. Main bola. Jadi nggak mau dilarang kalau main bola Iya, ya. betul, setuju saya. Nah, mungkin itu juga saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Irtu. Terkadang pada saat kita berumah tangga, kita itu seperti kehilangan diri kita yang sebenarnya. Maksudnya kayak gini, Mas Irtu biasa main bola sekali seminggu, setelah menikah kok saya tidak bisa lagi ada waktu main bola, itu kan bahaya. Enggak, kalau isi saya enggak, selalu misalnya ya, mengizinkan contoh. Kan banyak yang seperti itu. Saya mendapatkan, saya juga itu sering mendapatkan curhat dari adik-adik kami yang baru menikah dan juga laki-laki terutama. Yang curhat itu kebanyakan laki-laki. Saya ini setelah menikah kok hampir saya tidak punya waktu melakukan kesenangan yang pernah saya lakukan di waktu muda. Menurut saya ini masalah besar ini. Dan harus juga dipahami oleh perempuan, istri. Oh, itu bisa jadi masalah. Oh, bisa jadi masalah besar. Karena kesannya sepele itu. Iya, karena itu adalah pelampiasan dari, bayangkan kalau kita melakukan hal yang kita sukai, senangi, kalau kita pulang ke rumah kan kita lebih bersemangat. Iya sih. Nah, jangan pernah merubah pasangan kalau kamu sudah menikah. Biarkan saja dengan kesenangannya itu loh, karena itu bisa jadi positif bagi emosionalnya dia. Yang penting kan tidak lupa waktu kan gitu. Tapi kan ada kita saling kontrol juga kan Iya, biasanya ada soal kesehatan apa. Boleh nggak itu? Boleh Ada dong. batasannya juga nggak misalnya? Ada kebiasaan yang sebelum kan agak kurang. Kalau nggak ini kan bisa berakibat ke apa? Nah itu ada maksudnya tidak boleh melarang itu seperti apa, Mbak? Kan tentu adaptasi ya. Kan tidak bisa juga hal yang misalnya waktu muda kita jarang pulang, ya seenak-enak kan udah nggak bisa begitu juga. Maksud saya kalau ada hal-hal yang misalnya hobi-hobi kesenangan yang misalnya saya suka motret misalnya ya, boleh nggak saya motret kemana sehari? Ya monggo aja kalau saya ya, silakan aja. Itu kan harus dipahami bahwa kesenangan itu adalah bisa memicu produktivitas pasangan. Karena racun-racun itu kan keluar ya, melalui hal-hal yang kita lakukan untuk kesenangan. Itu kan healing itu. Begitu juga dengan laki-laki. Jangan larang misalnya istrinya suka ke mall, misalnya kayak gitu misalnya ya. Hanya pergi saja, tidak itu kan kesenangan orang kan beda-beda ya. Dia dengan jalan aja udah seneng gitu. Suka belanja ya. Apalagi kalau banyak uangnya suka sih. Bukan suka. Nah, saya harus garis bawah ini. Menarik ini. Gimana? Maksudnya bukan suka gimana? Gini, kalau suka belanja itu konotasinya bahwa perempuan itu suka menghabiskan uang. Oke. Gitu kan, konotasinya itu. Nah, jadi kesenangan itu kan tidak harus semuanya bernilai material. Harus diuangkan, tidak. Healing lah. Healing itu yang penting. Nah ini yang sama mungkin kayak laki-laki suka bola, terus istrinya support misalnya tambah senang. Oh iya dong. Istrinya suka shopping, ditemani, apalagi kalau dibayarin. Nah, itu. Iya. Ya, jadi saling support gitu. Iya, Mbak. betul. Saling memahami. Itu yang penting. Ada Mbak, tapi ada nggak faktor kekinian itu tingkat kekejamannya? Saya nggak tahu, mungkin gambaran dulu. Kok makin ngeri ya? Ada faktor lain nggak di luar budaya patriarki tadi itu? Kemudian sekarang ada teknologi, arus informasi, kan medsos ada pengaruhnya nggak itu dalam kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini? Sangat. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kekerasan itu kan tidak hanya pengalaman, tapi apa yang dilihat. Oke. Pengalaman pribadi misalnya, apa yang dilihat itu juga menjadi pemicu. Jadi kan tidak serta-merta dia bisa mempiting istrinya sampai meninggal tanpa dia pernah melihat. Tanpa dia tahu. Tanpa dia tahu, kan gitu. Tekniknya. Pasti dia pernah melihat itu. Mungkin dia juga pecinta olahraga gulat mungkin ya, atau apa gitu kan. Nah itu juga menjadi faktor yang membuat orang juga ya kepikiran. Mungkin saat itu tidak kepikiran ya, tapi
caranya kan Karat pernah itu dia, ya. caranya kan mungkin dia pernah lihat gitu caranya. Nah, terkait dengan itu, pasangan sekarang ini kan sangat jarang intimate secara apa ya, ngobrol secara mendalam. Iya, lebih banyak kan handphone orang pasangan sekarang kan, dia bisa di rumah tapi dia tidak saling menatap loh. Iya. Iya kan, tidak saling merasakan, tidak saling menatap. Yang terjadi itu adalah saling pencet handphone. Maka bisa saling WA di satu rumah. Iya, satu rumah. Misalnya 2 kamar, lantai atas, lantai bawah. Mau Bahaya nanya, juga. udah masak, udah beli lauk belum? Di telepon, di WA. Saking benar-benar teknologi ini merubah secara drastis pola. Saya juga pernah melakukan karena saya saya ketawa tadi. Iya. Ya mungkin karena kita lebih dekat sama HP Iya. daripada pasangan. Iya, betul. Iya. Luar biasa memang teknologi ini mempengaruhi kita. Nah, sekarang ditanya, Pola hidup manusia, relasi. lebih baik ketinggalan istri atau ketinggalan HP atau ketinggalan suami? Lebih gelisah mana gitu? Nah itu ya harus jujur, lebih resah yang mana, ketinggalan handphone? Istri dong. Mana kita berani jawab tidak? Iya. Seharusnya begitu. Iya. Seharusnya begitu. Ya istri, anak istri, kan sayang keluarga. Iya betul. Kalau pulang itu. Kalau HP apa sih? Iya Benda apa sih? aja. Betul. Iya benar. Tapi selalu kita pegang. Itu masalahnya. Karena semua isinya ada di situ. Iya. Bahkan ada suami-suami yang saya lihat lebih takut ketahuan isi HP-nya daripada ketahuan yang isi dompetnya. Oh gitu ya. Password HP. Iya. Nah, itu di medsos, itu cuma bukan di saya kalau itu. Artinya memang ada perubahan pola perilaku dan komunikasi kan. Pola komunikasi rumah tangga itu, Mbak. Iya. Itu gimana itu cara mengatasinya? Iya. Merubah kan ya kita masyarakat digital sudah makin berubah pola komunikasi, artinya kebiasaan tiap hari scroll sampai 8 jam. Iya, nggak terasa loh kalau kita pegang HP itu kan. Nah, itu gimana cara merubah? Apa yang harus dilakukan lah misalnya dalam rumah tangga? Kalau itu memang harus dibicarakan berdua ya. Jadi yang penting dari hubungan rumah tangga itu kan ngobrol, sama-sama komunikasi, apa yang disepakati sama-sama kita jalankan. Misalnya kita menyepakati oke, kalau pulang HP disimpan dulu sampai 1 jam 2 jam. Setelah itu di sela-sela HP kita simpan itu ya kita ngobrol apa ya kita bisa kerjain gitu. Nah itu kan harus disepakati bersama. Kalau misalnya kalau ada hal yang penting yang urgent atau seperti apa, gimana? Misalnya kayak gitu. Ya silakan, mungkin itu pengecualian. Kalau sudah terima telepon dari orang-orang yang terkait dengan kerjaan kita atau seperti apa, setelah itu ya udah lepas gitu. Nah ini kan ketergantungan total, lebih tergantung ke handphone daripada pasangan, kan repot itu. Repot juga ya. Iya. Scroll tergantung betul sama mungkin handphone. saya juga ada di fase itu, Mbak. Jadi karena lihat mantau sosmed, kan konten apa nih, mungkin itu terusan juga ngecek. Mungkin sampai pulang kerja juga masih cek berita apa hari ini. Mana yang up to date gitu ya. Itu susah juga itu melepas HP ini. Nah, kita itu memang harus punya komitmen untuk memberikan jeda pada diri kita, pada keluarga kita untuk menyiapkan diri seutuhnya untuk berada di keluarga itu kalau pulang. Jadi kalau komit pulang ke rumah jam 9 sudah tidak pegang handphone, ya udah simpan gitu. Begitu juga dengan anak-anak, misalnya gitu. Itu harus sama-sama kita sepakati. Tapi kayaknya sekarang berat itu. Oh gitu ya? Iya, Oh. biasanya berat. Tapi saya pernah misalnya offin HP di rumah. Itu pikiran lebih sehat rasanya kan. Iya, betul. Bangun pagi itu lebih tidak kepikiran. Tapi besok bangun paginya, wah banyak sekali pesan apa gitu kan. Jadi memang ini jadi isu juga itu. Kalau misal
teknologi scrolling HP itu juga, apakah ini ada riset nggak Mbak sejauh mana berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga? Oh mungkin? iya, sangat. Kalau risetnya belum saya baca ya, tapi di fakta-fakta di lapangan bahwa itu sangat mempengaruhi pola atau relasi kita berhubungan dalam rumah tangga dengan adanya teknologi. Iya, Sangat berpengaruh. Nah, misalnya ya, apalagi perempuan itu kan sebenarnya bisa juga kerja dari rumah dengan menggunakan media online. online. Jadi dari rumah pun, kalau dulu orang kaya raya dikiranya pelihara tuyul karena di rumah, tapi sekarang enggak kan? Tuyul yang pelihara Tuyul manusia. yang pelihara. Jadi dikiranya, loh dia kan di rumah aja. Kok bisa kaya raya begitu? Mungkin dia pelihara tuyul kali ya. Dia apa pakai apa gitu kan? Yang guna-guna mungkin. Padahal bahwa lewat teknologi juga kita bisa melakukan apa saja, menjual barang, segala main saham, segala macam kan bisa dari rumah gitu. Orang sekarang tidak keluar rumah itu bisa menghasilkan uang sekarang kan, secara ekonomi. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian, apakah iya kita memilih dikungkung, diikat jiwa kita oleh teknologi, itu pertanyaannya. Mau nggak kita? Karena menurut saya itu nggak sehat. Dan sekarang kan nggak sehat. Mental health Iya. itu kan yang sekarang orang sedang perbincangkan. Apakah ini dampak turunan dari itu, Mbak? Iya. Nah, terkadang kalau kita bergantung penuh dengan teknologi itu, kita kemudian jadi secara emosional itu panik kalau menghadapi sesuatu. Panik misalnya ya. Karena emosi ini kan harus dilatih. Misalnya. Karena kita berhadapan terus dengan teknologi tanpa kita mengasah empati sosial kita dan segala macamnya, giliran menghadapi sesuatu kita tidak bisa menyelesaikannya secara baik karena tidak ada pengalaman itu. Emosional itu kan sebenarnya dilatih oleh pengalaman. Kecerdasan emosional misalnya kan dilatih oleh pengalaman, dan kita tahu cara bagaimana menemukan jalan keluar kalau kita menghadapi masalah. Dan di kita itu sangat jarang ruang-ruang untuk kita saling bicara secara dalam, itu sangat jarang. Ruang bicara. Iya, ruang bicara. Karena sekarang seperti inilah. Iya. Seperti ini. Bayangkan kita nggak ada ruang bicara sama sekali. Yang kita hadapi itu adalah ruang asing malah ya. Maya, ruang kosong sebenarnya. Iya. Ruang maya, ruang kosong. Nah, mungkin Mas Sirtu juga merasakan kalau sekarang pulang itu kan jarang melihat tetangga, jarang ngobrol sama ketua RT misalnya ya. Iya, benar juga. Nah, saya kalau menurut saya kita harus resah kalau kita tidak bertemu orang dan bicara. Nah, sekarang itu kan yang nggak ada. Dia resah kalau tidak bertemu dengan handphone. Bukan resah karena tidak ketemu orang. Kan gitu sekarang. Dia lebih panik ketinggalan handphone daripada panik tidak ngobrol sama orang. Kalau sekarang itu. Jadi sangat individualistik kemudian. Mungkin saya mengalami itu beberapa jam dalam hidup. Ya, itu masalah bersama kan. Masalah bersama. Sehingga mungkin ini relevan dengan banyaknya kasus KDRT yang sampai ya menghilangkan nyawa pasangan. Ini kan sudah sakit. Iya. Karena mental health. Karena tidak ada ruang bicara itu, karena tidak ada ruang komunikasi, karena buntu. Yang kita rasakan itu buntu, seolah-olah tidak menemukan jalan keluar. Nah, jadi yang utama dari kita, misalnya ya berumah tangga itu kan sebenarnya yang utama sekali itu kan saling bicara. Yang utama sekali itu adalah saling komunikasi. Dan saling percaya. Betul, saling percaya. Kalaupun misalnya, apa isi chatmu? Kalau kamu percaya pada pasanganmu, ya udah selesai. Toh apapun yang kita lakukan itu kan kita mendapatkan tebusannya. Saya termasuk orang nggak mau terlalu kepo sama istri,
sama percakapan HP istri sih. Karena menurut saya juga itu private ya. Iya sih. Saya juga tidak pernah mengecek. Iya. Ngapain gitu loh? Bahkan kalau saya silahkan periksa. Ya maksud saya ngapain juga. Iya, saling percaya itu. Iya, itu yang penting. Bahkan ini yang Kasti Peraya mengkonfirmasi isi percakapan malah. Itu penyulut kayaknya. Kalau menurut saya, KDRT itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Oke. Dia pasti prosesnya itu panjang sekali. Pemicunya itu banyak. Bukan hanya persoalan, saya sangat prihatin ya kalau kasus ini digiring karena wajar saya menghilangkan nyawa pasangan karena itu sangat tidak manusiawi. Menghilangkan nyawa seorang, menghilangkan hak dasar itu tidak bisa dibenarkan. Iya, tidak bisa dengan alasan apapun. Dengan alasan itu nggak boleh. Tapi saya sangat agama prihatin. kan sudah memberikan solusi, jalan-jalan Iya, keluar. betul. Bukan dengan menghilangkan Iya, nyawa. betul. Kenapa kemudian ada istilah di Islam kita itu ya tabayun, itu berprasangka baik. Mari bicara gitu. Nah, mungkin karena faktor pemicunya itu banyak, misalnya pasangan yang terbiasa mendapatkan pekerjaan dan dengan gaji penuh, tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan tidak bergaji, itu kan menjadi derita yang terbesar yang dialami oleh laki-laki itu. Bagi saya, yang saya lihat ya, fenomenanya, misalnya, padahal di konteks kita berumah tangga, rizki itu kan ada di suami, ada di istri juga, ada di anak juga kan gitu. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ini bahwa kita ini saling menopang. Saling menopang. Jadi kalau kamu nggak ada, sayalah penopangnya. Jadi jangan pernah merasa saya ini adalah segala-galanya. Nah itu yang menjadi soal itu. Karena menurut saya berat juga bagi laki-laki kalau memang ditempatkan sebagai segala-galanya harus dipenuhi oleh laki-laki. Berat loh itu. Berat sih. Sangat berat. Nah, maksud saya membicarakan ini di tingkat pasangan supaya semua anggota keluarga saling mendukung dan menopang supaya kita bisa menghadapinya sama-sama. Gitu. Nggak ada yang menjadi pahlawan seorang diri dalam keluarga itu, nggak ada. Harus semuanya gitu. Sama-sama. Sama-sama. Namanya rumah tangga ya. Gitu. Dibangun bersama-sama. Dibangun bersama-sama. Tidak bisa dibangun oleh seorang suami sendiri. Iya, betul. Atau Seorang istri sendiri. Kesalingan itu yang harus dibangun itu. Kalau sendiri-sendiri berarti belum berumah tangga. Iya, kan? Masih betul. jomblo. Oh, jomblo, betul. Iya, Betul iya. sekali Iya, gitu. memang tidak mudah ini Mbak ya untuk menghadapi. Dengan fenomena ini, apakah menurut Mbak masyarakat kita sedang sakit? Sedang kronis ya, sakit kronis. Ibarat kanker itu udah stadium lanjut ya. Oh, Iya. kenapa begitu? Karena menurut saya mengutip bahasanya Ibu Lis Markus itu, bahwa karena kita sudah memasuki fase yatim piatu sosial. Yatim piatu Sosial. Kita ini tidak punya ibu, tidak punya bapak secara sosial. Itu udah nggak ada. Karena semuanya itu udah serba individualistik. Sudah abai lagi dengan tetangga, udah abai lagi dengan sahabat, udah abai lagi dengan kemiskinan yang terjadi di samping kita gitu. kalau ada masalah perkelahian dibiarkan. Dibiarkan gitu. Udah akut menurut saya itu. Sudah sangat kronis, bukan lagi saat di atas itu. Dan cara keluarnya gimana Mbak? Nah, jalan keluarnya menurut saya kalau dulu itu kan ada ya rembuk-rembuk RT, orang siskamling duduk bareng-bareng gitu. Nah, ibu rumah perempuan-perempuan juga bisa saling berkumpul. Sekarang kan udah hampir nggak kita temukan. Karena mungkin merasa CCTV di mana-mana nih sebagai teknologi ya. Teknologi menjawab keresahan sosial dengan adanya potensi pencurian misalnya. Maka tidak ada lagi gotong royong masyarakat untuk saling jaga karena udah ada CCTV, ya kan? Iya. Nah, padahal itu tidak bisa tergantikan oleh
rasa peduli kita terhadap lingkungan ya. Misalnya, kalaupun ada CCTV, apa namanya mudaratnya kalau kita ya masih jalan bareng, keliling-keliling gitu kan. Setidaknya duduk bareng-bareng ngopi, itu kan nggak ada mudaratnya kalau kayak gitu. Ngopi dulu. Ngopi dulu, iya, udah nggak ada gitu-gitu tuh. Sekarang semuanya udah terjawab dengan teknologi. Iya, kita tidak bisa mengabaikan teknologi ya, tapi juga tidak boleh mematikan kemanusiaan kita gitu loh. Luar biasa. Ya. Itu apa namanya quote yang hari ini yang sangat berarti ya untuk kita ini. Memang dalam permasalahan rumah tangga itu tidak sederhana. Iya. Dan ini kan akan kita jalani seumur hidup. Ya karena ibadah yang sangat panjang itu ya memang menikah, berkeluarga itu ibadah yang sangat panjang memang. Ini belum lagi kita kaitkan sama merarik kode di belum lagi kekerasan. Tapi terakhir Mbak, soal fenomena apa istilahnya femisida ya? Iya, femisida. Nah, itu ini maksudnya gimana itu Mbak? Kemarin di artikel itu saya baca. Iya. Kalau teman-teman pernah melihat laporan Komnas Perempuan 2023 kalau nggak salah, bahwa sebenarnya sudah lama femisida ini terjadi, sudah lama. Nah, hanya kemudian kita tidak familiar dengan istilah ini. Nah, femisida ini kan proses membangun kebencian, membangun narasi buruk ya karena dia perempuan ya, dibunuh karena dia perempuan. Misalnya jenis femisida ini banyak. Misalnya ya, kalau di Timur Tengah sana, anak perempuan yang memposting dirinya sendiri di media sosial itu melanggar kehormatan keluarga dan dibunuh. Itu femisida, itu pembunuhan karena dia perempuan dan anak perempuan. Yang kedua misalnya, kenapa kemudian kita melarang sunat perempuan? Karena itu proses tindakan berbahaya karena dia perempuan. Karena di situ ada pemahaman kita yang keliru bahwa kalau sunat perempuan itu untuk mengontrol birahi perempuan, katanya kan gitu. Gitu. Nah, terus KDRT itu juga adalah femisida, proses femisida. Dia dibunuh karena dia perempuan. Karena ada relasi gender yang tidak setara di situ. Ada sosial budaya yang mempengaruhi sangat panjang kenapa dia menempatkan perempuan sebagai korban. Nah, jadi femisida ini juga harus dilihat penanganan hukumnya juga secara serius ya. Jadi jangan hanya dilihat sebagai ya udah menghilangkan korban mendapatkan hukuman selesai. Tapi kan ini fenomena yang bahaya juga kalau dijadikan permakluman gitu. Iya, betul. Apalagi saya lihat komentar-komentarnya wajar suaminya begitu. Itu dia, Itu bahaya sekali. Nah, menurut saya mengapresiasi ya ada media yang mengupas secara dalam dan tuntas kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan dengan pengaruh sosial, budaya dan lain-lain, dengan tetap menempatkan bahwa ya laki perempuan itu manusia, kamu tidak berhak untuk merenggut nyawa siapapun atas dasar bahwa dia perempuan gitu. Nah, ya Tribun kita mengapresiasi. Tapi kami tetap berduka dengan ini, justru fenomena sosial yang tidak bagus. Iya, sangat. betul. Iya, membunuh pasangan itu, membunuh orang kan sudah dosa, apalagi pasangan ya. Setiap hari hidup bersama gitu. Betul. Pak Janah, kita harap tidak ada lagi kasus seperti ini, Mbak. Apapun dalilnya, dan kita sudah nangkep bagaimana. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus seri maupun baik Miranda. Baik Miranda lagi di NTB ya. Dan kita harap masyarakat segera sembuh dari sakit kronis. Betul, amin. Gitu. Amin. Mbak Janah mau ada closing statement mungkin yang biasanya supaya menyimpulkan. Iya, betul. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan masalah sebesar apapun kalau kita bicara. Ayo
buka ruang bicara selebar-lebarnya. Ayo bicara. Gitu. Ayo bicara. Tribuners, itu dia dari Mbak Jana. Kita jumpa lagi di edisi trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat hebat.